Topik bahasan kita pada video kali ini adalah efisiensi mesin kalor termodinamika fisika kelas 11. Berikut contoh soal yang akan kita bahas. Dalam suatu mesin kalor dipilih gas ideal monoatomik sebagai bahan kerja. Pada kondisi A, ini gas bervolume 2 liter dan memiliki tekanan 1,4 atm. Ini volumenya masih dalam satuan liter ya, jadi harus kita ubah dulu ke meter pangkat 3 nanti kalau kita melakukan perhitungan prosesnya ya. ATM juga sama, kita kaliin sama 10 pangkat 5 aja. Kemudian ini gasnya mengalami proses isovolume sampai ke kondisi B di sini. Dan selanjutnya gas mengalami ekspansi isotermal sampai ke kondisi C, sehingga volumenya bertambah 40%. Lalu kembali ke kondisi A seperti pada gambar grafik berikut. Hitung efisiensi dari mesin kalor ini. Ini merupakan satu proses siklus yang kembali ke kondisi mula-mula. Jadi di sini kita tulis dulu parameter-parameter yang diketahuinya. Di antaranya ada volume pada kondisi A ini 2 liter ya. Karena proses AB ini adalah isovolume, maka VB juga 2 liter gitu. Kemudian tekanan A diketahui 1,4 atm. Nah, karena proses C ke A ini isobarik, maka PC juga 1,4 atm. Nah, untuk menentukan volume di titik C, volumenya kan bertambah 40% ya dari volume mula-mula. Karena ekspansi isotermal dari kondisi B ke kondisi C, di sini volumenya nambah 40% nih. Berarti VC-nya sama dengan VB ditambah 40% VB atau 0,4 VB. Jadi 1 VB tambah 0,4 VB ini 1,4 VB. VB-nya kan kita tahu 2 liter, berarti VC-nya 1,4 kita kaliin sama 2 ya 2,8 liter itu. Kemudian di sini proses BC itu isotermal ya. Jadi kita bisa bandingkan kondisi di titik B dan kondisi di titik C untuk mendapatkan tekanan di titik B. Kalau isotermal berarti T-nya sama, kita bisa pakai persamaan Boyle-Gay-Lussac dan kita coret T-nya ya, karena PV per T-nya kan konstan. Jadi PC kali VC ini sama dengan PB kali VB. Nah, PC-nya ini 1,4, kita tahu VC-nya 2,8, ini sama dengan PB dikali VB ya. VB-nya itu 2 liter. Jadi, ini tinggal kita kaliin aja 1,4 kali 2,8 dibagi 2 ya. Sehingga kita peroleh nanti PB-nya 1,96 atm. Dari sini kita sajikan dalam bentuk tabel seperti berikut ini ya. Jadi kita harus meninjau proses masing-masing kondisi ya. Dari A ke B ini isovolume, kemudian dari B ke C itu isotermal, dan dari C ke A itu isobarik ya. Nah, untuk proses A ke B di sini WAB itu sama dengan 0. Kenapa? Karena pada proses isovolume kan dia nggak punya luas bawah kurva ya. Kalau nggak punya luas bawah kurva dan volumenya konstan ya otomatis W-nya 0 gitu. Sebagai akibat nanti QAB sama dengan delta UAB, karena menurut hukum pertama termodinamika Q sama dengan W tambah delta U. Kalau W-nya kita ganti dengan 0 ya Q-nya sama dengan delta U gitu untuk proses AB. Nah, jadi karena QAB sama dengan delta UAB, maka untuk menghitung QAB ya gampang aja. Karena gasnya juga monoatomik, maka delta UAB-nya bisa kita gunakan persamaan 3/2 NR delta T. Nah, lagi-lagi suku NR delta T ini bisa kita ganti dengan delta PV ya. Nah, kalau teman-teman lihat proses dari A ke B ini adalah isovolume. Kalau isovolume yang konstan kan volumenya ya. Berarti volumenya bisa kita keluarkan dari delta sehingga kita peroleh QAB-nya 3V kali delta P. Nah, berarti QAB-nya ini sama dengan 3 dikali VA atau VB ya. Sama aja karena isovolume ya. Kali delta P-nya itu tekanan pada kondisi akhir dikurangi tekanan pada kondisi awal. VA-nya kita tahu di sini 2 liter ya. PB-nya di sini kita juga tahu 1,96 dan PA-nya itu 1,4 atm ya. Kalau misalnya volumenya kan dalam satuan liter, nanti kita rubah dulu ke meter kubik dan tekanannya kita kali 10 pangkat 5. Baru setelah itu kita bisa hitung QAB-nya dalam satuan SI. Nah, kalau kita hitung kita akan peroleh QAB-nya nanti 168 Joule. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita tinjau proses BC. Proses BC di sini adalah proses isotermal ya. Jadi suhunya yang konstan.
Untuk menghitung W pada proses isotermal, langsung aja bisa kita pakai persamaan nRT ln VC per VB ya. Ingat, WBC itu adalah nRT ln volume akhir. Volume akhirnya itu kan VC ya. Dibagi volume awal yaitu VB. Nah, suku nRT ini bisa kita ganti sama PV. Sehingga WBC ini tuh sama aja kayak PV ln VC per VB. Sebagai akibat, WBC-nya ini bisa kita tulis dengan PBVB ln VC per VB atau PCVC ln VC per VB. Karena suku nRT ini konstan ya, PV juga konstan. Kita mau pakai PB kali VB atau PC kali VC itu sama aja ya. 1,96 kali 2 itu sama aja kayak 1,4 dikali 2,8 ya. Tinggal kita hitung aja WBC-nya ini pakai kalkulator. Kita hitung sebentar dan kita akan peroleh WBC-nya 131,9 Joule. Untuk menghitung QBC, kita pakai hukum pertama termodinamika ya. Nah, QBC ini sama dengan WBC ditambah delta UBC. Pada proses isotermal itu delta UBC-nya 0 ya. Sebagai akibat QBC-nya ini sama dengan WBC. Karena WBC-nya 131,9 Joule ya, QBC-nya 131,9 Joule juga gitu. Kemudian kita lihat proses CA. Proses CA ini adalah proses isobarik, berarti untuk menghitung usaha pada proses CA tinggal luas bawah kurva aja ya. Nah, luas bawah kurva CA ini kan pasti persegi panjang dan arahnya dari C ke A, berarti ini pemampatan nanti W-nya negatif. Karena volumenya menyusut ya. Nah, WCA ini sama dengan P kali delta V. Yang konstan kan P-nya, isobarik ya. Jadi P-nya itu kita mau pakai PA atau PC sama aja, sama-sama 1,4 atm ya. Kali VC kurang VA. VC-nya 2,8, VA-nya 2 liter ya. Tinggal kita hitung sebentar dan kita akan peroleh nanti WCA-nya negatif 112 Joule. Tanda negatif ini menunjukkan bahwa arah prosesnya itu ke sebelah kiri, berarti menyusut volumenya ya. Untuk QCA, kita bisa pakai persamaan berikut ya. QCA ini sama dengan CP kali delta T. Karena prosesnya isobarik, langsung aja kalor untuk proses CA itu sama dengan kapasitas kalor molar pada tekanan tetap dikali perubahan suhunya. Ya, kapasitas kalor molar pada tekanan tetap itu untuk gas ideal monoatomik adalah 5/2 NR teman-teman. Sehingga untuk QCA-nya ini bisa kita tulis 5/2 NR delta T. Lagi-lagi suku NR delta T ini bisa kita ganti dengan P kali delta V. Dan teman-teman tahu P kali delta V ini tuh sama kayak WCA. Sehingga QCA-nya sama dengan 5/2 kali WCA ya. WCA-nya negatif 112 Joule. Substitusi aja ke persamaan ini. Dan kalau kita hitung kita akan peroleh QCA-nya itu adalah negatif 280 Joule. Terakhir, untuk menentukan efisiensi, kita jumlahin W-nya semua. Jadi W itu sama dengan WAB tambah WBC tambah WCA. Ini kalau kita jumlahin semua, W-nya kita peroleh 19,9 Joule. Nah, untuk kalor inputnya itu adalah kalor yang masuk. Kalor yang masuk adalah nilai Q yang bertanda positif, teman-teman. Lihat, QAB positif kan? Berarti dia berkontribusi menyumbang kalor pada Q input. Kemudian QBC juga positif ya. Berarti dia menyumbang kalor pada Q input. Kalau QCA dia nggak masuk perhitungan karena dia negatif. Ini kalor yang terbuang gitu. Jadi Q inputnya kalau kita hitung di sini 168 tambah 131,9 ya 299,9 Joule ya. Jadi untuk efisiensinya ini tinggal W dibagi Q input aja dikali 100% ya. 19,9 dibagi 299,9 kali 100%. Ini sekitar 20 ya. 20 per 300. 20 per 300 per 15 ya kali 100%. Nanti kita akan meroleh efisiensinya tuh 6,63%. Sudah seperti itu saja. Gampang kan? Oke, demikian saja pembahasan singkat kali ini mengenai contoh kasus efisiensi mesin kalor termodinamika fisika kelas 11 kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman semua dalam belajar. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat yang belum. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.